Saudara, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengumumkan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT dibatalkan. Nadiem menemui Presiden Jokowi siang tadi. Ia menyebut Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini. Pemerintah juga akan mengevaluasi ulang semua permintaan peningkatan UKT dari perguruan tinggi negeri. Nadiem kembali memastikan tahun ini tak akan ada mahasiswa yang terdampak kenaikan UKT. Sementara itu, pada minggu kemarin, Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menyinggung soal mahalnya biaya kuliah saat membacakan rekomendasi Rakernas kelima PDIP, mendesak pemerintah untuk mencabut Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Biaya kuliah mahal, PDIP minta Permendikbud direvisi. Mendikbudristek Nadiem Makarim memastikan uang kuliah tunggal UKT dibatalkan. Keputusan ini diumumkan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada siang tadi. Apa saja yang menjadi dasar pembatalannya dan bagaimana evaluasi ke depan? Kita akan berbincang bersama dengan Tri Santoso, tenaga ahli kantor staf Presiden bidang pendidikan. Selamat petang, Mas Tri. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Mas Tri, jadi apa arahan Pak Jokowi saat bertemu Menteri Nadiem tadi sampai akhirnya kenaikan UKT ini dibatalkan, apa saja arahannya? Jadi saya kira concern dari Pak Presiden itu sudah jelas gitu ya. Satu, untuk akses pendidikan itu dibuka selebar-lebarnya untuk masyarakat kita tanpa terkecuali mereka yang kurang mampu atau mereka yang kaya gitu ya, punya kesempatan akses yang sama ke dalam dunia pendidikan. Dan saya kira menjadi perhatian bersama kenaikan UKT yang baru-baru ini mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan juga hasil koordinasi dengan teman-teman pimpinan perguruan tinggi. Oh, jadi ini juga termasuk mempertimbangkan adanya desakan dari mahasiswa, kemudian juga ada permintaan dari Ketua DPR, seperti itu jadi pertimbangan juga ketika uang UKT ini dibatalkan naik? Semuanya menjadi dasar pertimbangan, tidak hanya satu atau dua pihak, tapi yang pasti komitmen dari Pak Presiden Jokowi untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia untuk berpendidikan tinggi, tidak hanya 12 tahun tetapi juga sampai tingkat perguruan tinggi. Bahkan anggaran kita untuk subsidi beasiswa gitu ya, baik melalui LPDP maupun non LPDP itu terus kita tingkatkan setiap tahun supaya teman-teman, adik-adik kita bisa menikmati pendidikan gratis. Untuk yang dibatalkan ini ada penjelasan tidak, Pak Tri, komponennya apa saja agar mahasiswa, masyarakat, orang tua juga mengetahui apa kembali seperti semula atau bagaimana? Jadi yang dibatalkan itu terkait dengan jangan sampai naik. Jadi tidak ada kenaikan angka UKT pada setiap individu. Ini kan untuk mahasiswa baru ya. Ini kan baru satu tahap dari tahapan seleksi untuk masuk perguruan tinggi. Baru tahap yang pertama SNBP gitu ya. Jadi terkait dengan biaya UKT gitu ya, tidak dibatalkan tetapi disesuaikan dengan kemampuan calon mahasiswa gitu ya dari taraf ekonominya. Saya kira kemarin kami melakukan verifikasi lapangan gitu ya, baik ke Riau, sampling di Indonesia Timur, di Sulawesi dan juga di Papua serta NTT. Saya kira terkait dengan apa data yang kami temui di lapangan, mereka yang UKT-nya naik bisa mengajukan forum dialog atau forum klarifikasi dengan pimpinan perguruan tinggi. Salah satu contohnya misalnya
di Universitas Riau gitu ya. Dari 2.000 mahasiswa yang diterima setelah diverifikasi ulang, ada 800 mahasiswa yang UKT-nya turun dari UKT yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya ini ada komitmen bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, terhadap isu UKT ini. Oke, Pak Tri, kami juga akan kembali memutarkan pernyataan dari Mendikbud Ristek Nadiem Makarim pasca bertemu dengan Presiden yang bilang UKT tidak jadi naik. Kita simak bersama. Selama beberapa hari ini kami telah mendengarkan semua aspirasi dari berbagai stakeholder. Jadi saya mendengar sekali aspirasi dari berbagai macam mahasiswa, keluarga, dan masyarakat mengenai concern mereka mengenai adanya peningkatan-peningkatan UKT yang terjadi di PTN-PTN kita. Dan memang itu saya melihat beberapa angka-angkanya dan itu juga buat saya pun cukup mencemaskan. Ya, jadi saya sangat mengerti kekhawatiran tersebut. Jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut, ya. Dan kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya. Ini jadi instruksinya dari Presiden apa? Kan yang dipikirkan selain kenaikan UKT juga ada beban dari perguruan tingginya. Seperti apa ini solusinya, evaluasinya, Pak Tri? Kita memaksimalkan dana yang ada di kampus gitu ya. Tadi karena arahan tidak boleh naik gitu ya. Memaksimalkan fungsi peran pimpinan perguruan tinggi untuk memberdayagunakan komponen yang ada gitu ya. Para rektor, pimpinan perguruan tinggi kreatif untuk memikirkan income yang lain, mendayagunakan sarana prasarana gitu ya. Banyak kita temui di kampus-kampus kita, kampus besar itu misalnya ada salah satu kampus A lahannya 142,5 hektar gitu ya. Lahan yang digunakan itu kan rata-rata hanya 5 sampai dengan 10 hektar untuk bangunan, tetapi puluhan hektar yang lain tidak digunakan. Nah, ini pimpinan perguruan tinggi harus kreatif untuk memanfaatkan ini untuk unit bisnis misalnya, kemudian pengembangan alumni untuk endowment fund atau dana abadi dan lain sebagainya. Saya kira hal-hal ini bisa diantisipasi karena ada subsidi juga dari mereka yang UKT-nya tinggi dan mereka yang UKT-nya rendah. Pada prinsipnya prinsip gotong royong selain dari anggaran 30% POPTN ini. Pak Tri, ini perlu waktu berapa lama untuk langsung instruksi ke kampus-kampus UKT tidak jadi naik? Apakah bisa langsung diimplementasikan, dilaksanakan, Pak Tri, atau seperti apa? Jadi begini, selama libur kemarin itu semua sudah berkoordinasi, Pak Menteri, Pak Dirjen dan juga bawahan pimpinan dari perguruan tinggi sudah koordinasi, sudah menyiapkan langkah-langkah strategis ini. Saya kira ini sedang berproses, prosesnya di Dirjen Dikti terkait dengan hal-hal teknis dan prosedur revisi dari UKT ini. Baik, UKT tahun ini batal naik, tidak jadi, artinya dipastikan sudah disosialisasikan kepada kampus-kampus. Terima kasih Tri Santoso, tenaga ahli kantor staf Presiden bidang pendidikan, telah menyampaikan bagaimana informasi terkini dalam program Kompas Petang sore hari ini. Saudara, Kompas Petang akan kembali dengan sorotan menarik lainnya. Ada rekan saya, Cindy Permadi. Silakan, Cindy. Ya, Kompas Petang akan kembali dengan informasi berpidato di Rakernas. Megawati Soekarno Putri nyatakan beri tugas untuk Ahok. Benarkah Ahok akan disiapkan untuk menghadapi Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara? Di tengah dugaan penguntitan personel Densus 88 Polri terhadap Jampitsus Kejaksaan Agung, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Istana Negara pagi tadi.